Moto3 dimulai, dan ini bukan lagi ajang pembuktian di atas kertas. Veda Ega Pratama resmi naik kasta. Dari juara Asia, lalu menembus panggung Eropa, kini ia berdiri di barisan pembalap elit dunia di kelas Moto3 2026. Tapi dengar baik-baik, status rookie bukan lagi alasan untuk belajar pelan-pelan. Moto3 bukan tempat menunggu waktu, ini medan perang terbuka. Tak ada toleransi bagi adaptasi yang lambat. Dari sesi FP1 pertama, Veda akan langsung berhadapan dengan realitas keras, slipstream brutal, pertempuran barisan tengah, dan tikungan ketat dengan jarak hanya sentimeter. Moto3 adalah level di mana strategi, presisi teknis, dan mental ulat lebih penting dari sekadar kecepatan mentah. Semua sorotan memang tertuju padanya. Tapi pertanyaannya sekarang, bukan seberapa cepat dia bisa adaptasi, tapi seberapa dalam dia bisa bertahan di antara badai teknis dan tekanan debut. Ini bukan soal selebrasi nasional lagi, ini soal bertahan hidup di kejuaraan dunia. Zen Mitani, teman satu tim atau ancaman langsung dari dalam garasi. Zen Mitani bukan nama asing bagi Veda. Mereka pernah duel di Asia Talent Cup, saling salib di Red Bull Rookies Cup, dan saling kunci di Junior GP. Tapi sekarang mereka dipaksa berbagi garasi di Honda Team Asia. Dan di Moto3, rekan setim adalah rival utama. Mitani unggul dalam pengalaman GP, pernah balapan sebagai wildcard, dan tahu persis tekanan yang datang di balik bendera start. Veda memang punya speed natural, tapi Zen punya ketenangan Jepang yang terbukti mematikan di sirkuit. Di balik senyum diplomatis garasi, ada tensi diam-diam. Siapa yang lebih cepat? Siapa yang lebih peka terhadap feedback teknis? Dan siapa yang akan diprioritaskan oleh kru ketika setup motor mulai menemukan batasnya? Rivalitas ini bisa jadi kunci utama yang menentukan siapa yang lebih dulu tampil di barisan depan. Dan percayalah, ini baru pemanasan. Motor Moto3 Honda kencang, tapi bukan untuk pemula. Motor Moto3 Honda adalah mesin yang indah, tapi kejam bagi yang belum paham. Inilah prototipe murni yang bukan cuma menuntut kecepatan, tapi juga pemahaman dalam. Salah perhitungan satu klik suspensi saja bisa bikin motor understeer sepanjang race. Veda harus cepat belajar. Throttle control yang ekstrim, titik pengereman yang berubah tiap putaran, hingga slipstream yang bisa jadi jebakan atau senjata tergantung momen. Ban cepat panas, tapi juga cepat drop. Konsistensi jadi kata kunci. Sementara para rival dari tim-tim KTM dan CF Moto makin akrab dengan paket motor mereka, Veda harus menjinakkan mesin Honda sambil menghindari jebakan klasik rookie. Terlalu agresif, kehilangan grip, dan akhirnya crash. Ini bukan sekedar motor baru, ini tantangan teknis penuh intrik, dan Veda harus menjawabnya bukan dengan insting saja, tapi juga analisis. Hiroshi Aoyama kirim pesan, detail menentukan nasib. Hiroshi Aoyama bukan sekedar bos tim. Dia adalah mantan juara dunia, dan pria yang tahu kapan rider muda siap atau belum. Aoyama sudah tegas, kecepatan Veda dan Mitani bagus, tapi Moto3 bukan soal siapa tercepat dalam satu lap. Ini soal siapa yang bisa menjaga ritme 17 lap tanpa satu kesalahan pun. Menurut Aoyama, perbedaan 0,1 detik bisa jadi pemisah antara podium dan posisi 12. Ia juga mengingatkan soal komunikasi dengan kru. Feedback teknis harus tepat, jelas, dan real-time. Tak ada ruang untuk komentar basa-basi. Ini dunia profesional. Veda harus jadi pembalap yang bisa memimpin brief, membaca data telemetri, dan membuat keputusan cepat di track. Kalau tidak, ia akan tertinggal, bukan karena bakatnya kurang, tapi karena detail kecil yang diabaikan. Adaptasi total dari pasar sapi Gunung Kidul ke sirkuit dunia. Veda bukan sekadar pembalap muda biasa. Dia tumbuh di lintasan tanah, parkiran pasar, dan trek seadanya di Gunung Kidul. Tapi kini, ia harus melupakan semua itu. Moto3 bukan lagi soal insting liar, tapi tentang disiplin tinggi dan kalkulasi tiap milidetik. Dari mengenal menu engine mapping, sampai memutuskan kapan push dan kapan coast, semua dibungkus dalam data dan analisis. Bakat saja tidak cukup, yang dibutuhkan adalah kedewasaan balap. Veda harus bisa menerjemahkan sensasi ban depan yang goyang menjadi permintaan teknis yang presisi ke teknisi Jepang. Disinilah transisi brutal terjadi, dari balap hati ke balap otak, dari parkiran pasar ke Grand Prix, dan tak ada jeda. Dia harus berubah sekarang, atau terlambat selamanya. Grup balap Moto3, kekacauan yang harus dijinakkan. Moto3 terkenal sebagai kelas paling brutal dalam urusan grup balap. Satu race bisa terdiri dari 10-15 rider dalam satu detik.
slipstream bukan lagi keuntungan, tapi perangkap. Veda harus paham bahwa berada di posisi ketujuh kadang lebih aman daripada P1. Kenapa? Karena serangan dari belakang datang setiap tikungan. Rider Moto3 bukan main cantik. Mereka gila slipstream, berani outbreak, dan tega nutup racing line seketat mungkin. Veda harus siap untuk berperang, tapi tetap menjaga kepala dingin. Satu dive bomb gegabah bisa bikin DNF, tapi terlalu hati-hati bisa bikin terlempar ke P18. Balapan di Moto3 bukan soal siapa tercepat, tapi siapa yang paling cerdas membaca chaos. Dan saat grup depan mulai panik, pembalap pintar akan naik. Itulah target Veda, bertahan di grup dan nikam saat lawan lengah. Bukan sekedar satu lap cepat, tapi 17 lap konsisten. Di Rookies Cup, Veda dikenal sebagai time attacker andal. Dia bisa jadi tercepat di FP atau kualifikasi. Tapi Moto3 adalah balapan panjang. Satu lap brilian tak berarti apa-apa jika tak bisa dijaga hingga bendera finish. Ban menurun, rem memudar, energi terkuras. Veda harus belajar mengelola semuanya. Dan jangan lupa, ini bukan endurance, ini sprint. Tapi sprint yang memerlukan manajemen ban, strategi irit, dan kalkulasi cerdas. Veda wajib belajar kapan harus irit dan kapan harus menyerang. Kapan melindungi posisi, dan kapan biarkan lawan lewat, lalu ambil balik di tikungan berikutnya. Ini bukan kontes ego, ini permainan catur di atas aspal 200 km per jam. Tekanan netizen, dukung, atau justru beban? Vena bukan pembalap biasa, dia datang dengan status ikon baru Indonesia. Setiap post Instagram, setiap race weekend, semua dipantau. Netizen Indonesia haus kebanggaan, tapi juga kejam dalam menilai. Finish P14 bisa disebut gagal, padahal di Moto3 itu sudah luar biasa untuk rookie. Veda harus belajar menutup telinga, fokus pada progres internal, bukan headline media. Kunci mentalnya bukan soal menang, tapi bertahan. Ini musim untuk membangun. Kalau ia ikut permainan ekspektasi publik, maka race-nya akan kacau. Tapi jika ia bisa menjadikan tekanan itu sebagai motivasi diam-diam, justru ia akan tampil meledak tanpa tekanan. Ini bukan cuma perang di lintasan, tapi juga di kepala. Musim penuh monster. Quiles, Carpe, Mitani, Fernandez, semua siap gas. Musim 2026 adalah puncak regenerasi Moto3. Maximo Quiles, didikan Akademi Marquez, datang dengan hype tinggi. Alvaro Carpe datang dengan gelar King of Junior GP. Fernandez makin matang. Mitani tahu luar dalam karakter Honda. Ini bukan grid yang bisa dikendalikan oleh satu bintang. Semua siap fight. Dan di tengah medan tempur itulah, Veda harus menari. Dia tak boleh hanya jadi penonton duel besar, tapi juga tidak boleh gegabah terjun tanpa strategi. Inilah musim paling padat dan paling brutal dalam sejarah Moto3. Tapi justru di tengah kekacauan inilah, nama-nama besar lahir. Apakah Veda siap menjadi bagian dari daftar itu? Tahun ini bukan tentang menang, tapi tentang bertahan untuk menang nanti. Tutup buku hype, buka buku kerja. Moto3 2026 adalah musim pertaruhan jati diri. Veda harus fokus pada fondasi, konsistensi, komunikasi teknis, dan strategi racecraft. Jika ia bisa bertahan 20 race dengan progres stabil, maka musim keduanya akan jadi panggung sesungguhnya. Jangan cari podium dulu, cari pengalaman dulu. Finish 10 besar konsisten lebih penting dari 1 kali podium, lalu 3 kali crash. Ini bukan balapan kilat, ini proyek jangka panjang. Dan jika Veda bisa melewati tahun ini dengan kepala tegak, maka Moto2 dan MotoGP bukan lagi mimpi. Mereka hanya menunggu. Syaratnya satu, survive now, strike later.